Pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, kami melakukan open pre-order dengan cara menyebar pamflet melalui sosial media. Kemudian pada hari Kamis, kami melakukan kegiatan produksi kembali untuk melayani sebanyak 34 bungkus nugget. Kami membuka pilihan yaitu produk nugget matang dan mentah. Untuk produksi kali ini, kami menambahkan varian baru yaitu sosis. Proses produksi dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami berbagi tugas dalam memproduksi nugget. Ada yang mempersiapkan bahan seperti memotong wortel, seledri, jamur, dan sosis. Ada juga yang menghaluskan tempe, menyiapkan semua bumbu yang dibutuhkan, dan menyiapkan adonan nugget. Setelah adonan jadi, kami mengukus adonan tempe, lalu memotong adonan sesuai dengan ukuran. Kemudian dibaluri dengan tepung panir, lalu digoreng. Nugget ditiriskan, kemudian dilakukan pengemasan menggunakan mika plastik yang telah diberi label dan stiker nugget nampol. Setelah itu, pada pukul 5 sore, siap untuk mengantar pesanan dengan cara cash on delivery atau COD. Untuk modal yang disiapkan yaitu sebesar Rp260.000, kemudian pengeluarannya sebesar Rp110.500 dan hasil penjualannya sebesar Rp166.000, sehingga keuntungan yang didapatkan adalah Rp55.500. Untuk Google Trend, yang berfungsi sebagai riset produk apa yang sedang tren di masyarakat sehingga permintaannya tinggi, kami melakukan riset terhadap produk kami yaitu nugget tempe. Kami membandingkan dengan olahan sejenis yang berbahan dasar sama maupun produk jadi yang serupa atau mirip, di mana kami mengambil produk nugget ayam yang populer di masyarakat. Kemudian ada olahan perkedel yang pembuatannya cukup sama dengan produk kami karena dibuat dengan dihancurkan, kemudian dibentuk. Selanjutnya ada produk berupa gorengan, yaitu mendoan, karena berbahan dasar sama, yaitu tempe. Jika kita lihat keywordnya, untuk nugget tempe dan mendoan itu masih masuk dalam kategori istilah penelusuran, jadi tidak ada kategori makanan. Sedangkan untuk nugget ayam dan perkedel itu sudah dalam kategori makanan. Dan ini mungkin bisa mempengaruhi hasil grafiknya. Karena apabila sudah ada makanan, kategori makanan sendiri, itu produknya sudah banyak dicari oleh masyarakat. Sedangkan untuk istilah penelusuran, bisa jadi produk itu hanya terdapat di beberapa daerah saja atau merupakan produk baru yang ada di masyarakat. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam grafik berikut ini, di mana jika kita lihat, grafiknya itu fluktuatif atau naik turun. Untuk permintaan tertinggi, itu berada pada bulan antara April sampai Mei 2020. Dilihat dari grafiknya, produk dengan permintaan atau pencarian tertinggi itu adalah nugget ayam, ditunjukkan dengan garis berwarna merah. Mengapa? Karena menurut kami, jika kita bicara soal nugget, itu tentunya identik dengan olahan ayam. Dan banyak juga merek nugget yang sudah beredar di pasaran dengan mudah kita temui, baik itu di minimarket, swalayan, dan sebagainya. Selanjutnya ada perkedel dengan garis berwarna kuning. Untuk perkedel, permintaannya juga cukup tinggi karena kita tahu bahwa perkedel juga cukup digemari oleh masyarakat dan hampir seluruh wilayah di Indonesia juga mengenal olahan ini. Untuk yang ketiga, ada mendoan yang ditunjukkan dengan garis berwarna hijau. Untuk mendoan sendiri, grafiknya tidak terlalu tinggi. Nah, mengapa menurut kami istilah mendoan sendiri ini hanya ada di beberapa daerah saja, khususnya di wilayah Jawa dan di beberapa daerah lain. Karena untuk mendoan sendiri atau gorengan itu biasanya di beberapa daerah juga disebut dengan istilah berbeda. Sehingga ketika kami mencari istilah mendoan ini dalam Google Trend, itu masuk ke istilah penelusuran, bukan ke kategori makanan. Kemudian yang terakhir ada olahan nugget tempe.
ditunjukkan dengan grafik yang berwarna biru. Jika kita lihat itu grafiknya yang paling rendah. Mengapa demikian? Menurut kami, olahan nugget tempe ini adalah olahan yang masuk ke kategori produk baru karena belum banyak dicari atau dikembangkan oleh masyarakat, sehingga permintaannya juga belum setinggi dengan produk-produk lain seperti nugget ayam dan sebagainya. Sehingga menurut kami wajar apabila permintaannya masih kecil atau belum tinggi. Seperti yang telah dikatakan tadi juga nugget tempe itu masuk ke istilah penelusuran bukan ke kategori jenis makanan. Sehingga grafiknya juga tidak begitu tinggi. Untuk perbandingan perincian berdasarkan subwilayah, bisa dilihat bahwa nugget tempe permintaannya cukup tinggi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kemudian yang kedua di wilayah Jawa Tengah, dan ketiga di wilayah Aceh, dan seterusnya. Untuk olahan lain seperti nugget ayam, kemudian perkedel, dan mendoan, itu justru daerah yang menduduki peringkat tertinggi, permintaannya terbesar, itu di luar daerah Jawa atau luar Pulau Jawa. Sehingga untuk penerapan nugget tempe itu cukup sesuai dengan daerah kita, di mana yang pertama itu di wilayah DIY dan yang kedua adalah wilayah Jawa Tengah. Untuk hasil penelusuran terhadap nugget tempe di masyarakat juga cukup naik, di mana kita bisa melihat di sini terdapat keterangan naik tajam, di mana nugget tempe itu cukup banyak dicari oleh masyarakat, khususnya dalam 12 bulan terakhir ini. Selanjutnya, saya Wahyu Adi Pratama, NPM 18 10 40 10 24. Saya di sini akan menyampaikan mengenai riset pasar pada konsumen atau masyarakat menggunakan Google Form, di mana diharapkan dengan adanya riset kepada konsumen ataupun masyarakat, diharapkan tim dari Nugget Nampol bisa melakukan perbaruan yang lebih baik lagi. Berdasarkan Google Form yang telah kami buat, dan kami menerima beberapa tanggapan. Yang pertama, mengenai informasi Nugget Nampol. Sekitar 89,5% dari seluruh responden sudah mengetahui produk Nugget Nampol dan sisanya belum mengetahui. Di mana responden mengetahui produk Nugget Nampol kebanyakan dari story WA atau WhatsApp. Dan story WA ini cukup efektif digunakan dalam pemasaran Nugget Nampol. Kemudian responden lain mengetahui Nugget Nampol dari teman, tetangga, ataupun dari Instagram. Selanjutnya yang kedua yaitu sekitar 84,2% dari seluruh responden sudah pernah mencoba Nugget Nampol. Dan dari 57,9% dari seluruh responden memberikan komentar bahwa Nugget Nampol enak. Kemudian yang ketiga, dari berbagai varian rasa yang ditawarkan oleh Nugget Nampol, responden banyak menyukai rasa mix, yaitu antara pedas, jamur, dan sosis, yaitu sekitar 73,7% dari seluruh responden. Mengenai produk mentah atau matang, sekitar 73,7% dari seluruh responden menyukai produk yang lebih matang. Hal ini dikarenakan responden lebih memilih kepraktisan produk yang dan tak perlu repot-repot untuk menggoreng, dan sisanya memilih produk yang masih mentah karena produk dapat disimpan dalam freezer sehingga lebih tahan lama dan lebih hangat bila digoreng sendiri. Selanjutnya, saya Arneta Noviana akan melanjutkan pemaparan. Dari data Google Form, harga yang ditawarkan untuk produk Nugget Nampol ini menunjukkan bahwa harga 5.000 per kemasannya sudah terjangkau bagi pelanggan.
dengan hasil persentase 52,6%. Dari segi kemasan produk kami sudah cukup menarik bagi pelanggan. Namun, tak lepas juga dari kritik dan saran pelanggan untuk lebih mempercantik kemasan agar lebih menarik lagi. Dari segi pelayanan, hasil persentase rata-rata menunjukkan bahwa bagi pelanggan, pemasaran produk dan pelayanan COD sudah baik. Selanjutnya mengenai kepuasan pelanggan. Kami memproduksi produk nugget nampol berusaha untuk memuaskan pelanggan. Hasil dari Google Form sendiri menunjukkan bahwa pelanggan sudah merasa puas atas produk nugget nampol kami. Pada kritik dan saran dari pelanggan, rata-rata banyak yang memberi saran dan kritik mengenai untuk menambah varian rasa, dan ada juga yang memberi saran mengenai kemasan untuk lebih dipercantik lagi agar lebih menarik. Dengan adanya kritik dan saran dari pelanggan, tentu kami akan berusaha berbenah sehingga produk kami, yaitu nugget nampol, menjadi lebih baik lagi.